Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon perkenalkan diri, nama saya Deriza Setiawan Suhad dengan NIM 27024577134 dalam mata kuliah Karakter Building Pancasila kelas D5DA. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sangat menarik ya dari SDGs Sustainable Development Goals nomor 4 terkait pendidikan dengan judul Akses Pendidikan Dasar untuk Kualitas Pendidikan Berkualitas di Daerah Terpencil. Ada beberapa yang ingin saya bahas mulai dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, hingga refleksi pribadi. Mulai dari latar belakang masalah ya. Jadi SDGs ini merupakan program yang sangat penting dan nomor 4 ini terkait pendidikan akan menjadi salah satu elemen penting bagi negara untuk memberikan pendidikan inklusif dan merata bagi semuanya. Namun ternyata dari data ada 3,6 juta anak mengalami kesulitan mengakses pendidikan dasar, terutama karena kurangnya infrastruktur, tenaga pengajar yang terbatas, serta minimnya sumber belajar modern. Ini dikutip dari BPS 2023. Nah, lebih dari itu, kita melihat lagi dari penerapan teknologi digitalisasi yang belum optimal, dikutip dari World Bank 2022, karena ada keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet yang tidak merata. Kalau kita buat rumusan masalah dari latar belakang tersebut, yang pertama bagaimana kondisi akses dan kualitas pendidikan dasar di daerah terpencil Indonesia saat ini, apa saja faktor utama yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut, yang ketiga ada bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar di daerah terpencil, dan yang terakhir adalah apa strategi yang efektif untuk mengimplementasi teknologi digital dalam pendidikan di daerah terpencil. Nah, kemudian kita lakukan observasi ya. Kita lakukan by metode wawancara dengan narasumber Ibu Riris Dwi Anjani, bagian Kesmas bidang edukasi kesehatan ibu dan anak. Topik utama yang kita bahas sesuai dengan judul tadi, bagaimana penerapan teknologi edukasi di SD di daerah terpencil ya. Nah, ada beberapa temuan yang menghambat proses tersebut. Yang pertama, infrastruktur. Masih terdapat infrastruktur yang tidak layak seperti akses jalan, gedung sekolah, hingga tower sinyal yang belum memadai. Yang kedua, dari tenaga pendidik. Tenaga pendidik di area terpencil masih kurang secara jumlah ya karena minimnya insentif dan fasilitas sehingga minatnya turun serta untuk pendidik di daerah lokal ya masih keterampilannya secara teknologi masih kurang. Yang ketiga ada akses teknologi, masih minimnya resource untuk perangkat digital teknologi dan sinyal untuk tenaga pendidik dan juga siswa. Dan yang terakhir sosial ekonomi, kita lihat dari kondisi sosial ekonomi yang memang cenderung uh, kurang sehingga memengaruhi motivasi dan kelangsungan pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Namun tidak hanya itu, kita berusaha untuk memberikan beberapa solusi penawaran yang untuk menangani hal tersebut ya. Yang pertama, percepatan pemenuhan infrastruktur. Jadi pemenuhan infrastruktur ini akan menjadi hal yang sangat kritikal dan harus menjadi concern bagi pemerintah maupun swasta untuk memenuhi akses dan juga meningkatkan motivasinya. Yang kedua adalah pelatihan literasi digital tenaga pendidik dan juga ada program daerah khusus. Ini juga menjadi concern ketika memang ada kekurangan secara jumlah tenaga pendidik, maka perlu ada kompensasi dari insentif dan juga fasilitas yang dipenuhi. Dan tidak hanya itu, untuk pendidik di daerah lokal perlu ada program training ya, bimbingan terkait literasi teknologi. Yang ketiga adalah pengadaan subsidi akses teknologi, di mana kurangnya device perangkat di sekolah membuat rekan-rekan kita ya menjadi kurang termotivasi. Ini bisa dilakukan subsidi oleh pemerintah maupun swasta untuk memberikan device untuk mereka belajar. Dan yang terakhir yang sangat gongnya adalah peran aktif generasi muda dengan sosial media. Dengan kemajuan teknologi dan pesatnya sosial media saat ini, generasi muda bisa memiliki peran aktif untuk mempercepat tangkapan kondisi ya, kemudian memviralkan, kemudian akan menjadi concern utama dari pemerintah dan swasta untuk memberikan solusi yang nyata untuk mempercepat kemajuan teknologi di daerah terpencil.
Nah, lalu dari refleksi diri saya ya terkait hal tersebut, memang pembangunan yang belum masif ini membuat perkembangan teknologi belum bergerak menjadi cepat. Dari hasil wawancara dengan Ibu Rius Dwi Anjani tadi, em, ada penerapan teknologi dalam edukasi di daerah terpencil ini masih rendah karena dua hal ya, karena minat yang memang belum termotivasi dan juga fasilitas yang memang belum memadai. Namun dengan langkah-langkah solusi tadi dan juga peran generasi muda yang sangat kritikal dalam peran publisitas untuk mempercepat respon pemerintah dan swasta terhadap kondisi yang ada, harapannya pemerataan edukasi dan teknologi dapat berjalan dengan adil dan merata. Lalu ini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk beberapa materi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga perkembangan teknologi di daerah terpencil, khususnya di bidang pendidikan, ya, kita semakin maju, semakin berkembang pesat, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terpenuhi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.